Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dan kembali di sini Tin. Kasih langkah mundur deh, langkah kencang teh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta tim sudah berada di lokasi tepat depan rumahnya Mas Jamaluddin. Betul. Mungkin ada yang belum tahu siapa itu Mas Jamaluddin. Jadi ceritakan singkat saja ya teman-teman ya. Intinya Tuan Raja Dongopilo sekarang sedang menderita sakit terkena aji mantra Rowong Pati. Di mana informasi dari Eyang Tombok ahli sihir, aji mantra Rowong Pati itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan satu, yaitu permata Cundamani yang dimiliki oleh seorang bocah angon yang bernama Jaka Saranggi. Ternyata setelah saya cari, akhirnya saya bertemu dengan Tuan Raja bocah angon Jaka Saranggi. Ternyata mustika Cundamani sudah diturunkan terhadap anaknya teman-teman. Sampai akhirnya tadi pagi saya ketemu satu nama, yaitu nama terakhir yang memegang mustika Cundamani, yaitu Mas Jamaluddin, yang dimana rumahnya ada di belakang kita ini teman-teman ya. Sebenarnya rumahnya Mas Jamal sudah saya datangi tadi siang, namun saya hanya bertemu dengan istrinya saja. Akhirnya saya putuskan untuk pulang, dan ini habis sholat isya kita datang lagi menuju ke sini dengan harapan besar bertemu langsung dengan beliau, dan beliau mau memberikan mustika atau permata Cundamani yang diberikan oleh leluhurnya teman-teman ya. Maksudnya kalau itu ya teman-teman ya, minta doanya semoga musibah yang datang terhadap Tuan Raja Dongopilo, motivator kita, semangat kita, mentor kita yang penuh dengan mutiara kata-katanya, strategi perangnya yang luar biasa, agar cepat bisa pulih. Amin. Ini sudah di depan mata, semoga dipermudah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurang rosam kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mas Jamal. Nggih, dulu. Punten gak waktunya, Mas. Nggih. Awal jenengan istrinya sudah bercerita bahwasanya saya mau datang malam ini. Istrinya jenengan Belum? Mama lupa kali Mas. Lupa disampaikan. ya seperti ini, Mas. Perkenalkan, nama saya Ganang. Saya silaturahmi ke sini ada tujuan yang mungkin nanti akan saya diskusikan dengan jenengan. Apa boleh kira-kira minta waktunya sedikit dari jenengan? Ya, boleh. Langsung saja ya, Mas. Intinya seperti ini, Mas. Udah 5 hari ini, 6, bahkan 7 Mas. 7 hari ini saya milik saudara itu sakit, dimana sakitnya benar-benar sudah parah. Beliau hanya bisa tertidur seperti sakaratul maut. Kami sebagai keluarga kan sudah mengupayakan yang terbaik untuk mengobati saudara saya itu, Mas. Namun ternyata dari beberapa sumber informasi yang saya dapatkan, memang sakit yang diderita oleh saudara saya itu tidak ada obatnya kecuali satu, yaitu menggunakan mustika permata Cundamani. Jujur saja, Mas, perjalanan saya sampai ke tempat jenengan itu memang cukup lika-liku, karena saya harus mengurut ya dari leluhur-leluhur
jenengan sampai akhirnya alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa langsung bertemu dengan jenengan. Benar ya namanya Jamaluddin ya? Ya benar. Nah, jadi intinya kedatangan saya ke sini saya meminta kerendahan hati dari jenengan untuk membantu kami perihal mengobati saudara kami yang benar-benar sekarang sedang sakit parah, Mas. Kira-kira Mustika Cundamani apa ya benar berada di jenengan? Iya benar. Benar. Memang itu ada di saya. Apa ya kira-kira jika Mustika itu saya minta untuk menyembuhkan saudara saya dengan meridhoi dan mengikhlaskan? Tapi sebenarnya ya Mas, Ya, ini kan dari nenek moyang saya itu, dan nenek moyang dari Mustika itu nggak sembarangan orang Mas boleh megang. ya, Apalagi kan saya baru kenal Mas di sini, ya. belum kenal banget gitu loh. Tapi ya mohon maaf ya Mas, saya belum bisa ini. Belum bisa. Tapi mustikanya ada di jenengan. Ada itu. Belum bisa. Aduh, gimana ya? Ya seperti ini sih ya Mas Jamal ya. Jujur saja. Ya mungkin itu adalah warisan dari leluhur jenengan. Iya betul. Saya akui leluhur jenengan dari golongan-golongan petinggi-petinggi, orang-orang hebat, orang-orang soleh ya. Karena dibuktikan alhamdulillah saya sudah bertemu dengan para leluhur jenengan sampai akhirnya saya bisa sampai di sini. Alhamdulillah leluhur jenengan sih yang mengikhlaskan semua ya. Ya, Ya monggo saja. Yang penting tujuannya untuk hal yang baik. Ya barangkali jenengan sepemikiran dengan leluhur jenengan kira-kira gimana? ya ini ya Mas ya. Ya misal ini kan buat kebaikan Mas juga ya. Ya saudara saya. Ya saudaranya kan. Ya saya tuh sebenarnya mau mengizinkan ya, meminjamkan itu. Mohon maaf Mas, mungkin Lebih tepatnya saya minta soalnya takutnya dihancurkan Mas. Kalau bukan meminjam. Ya dia mungkin dengan satu syarat ya Mas ya. Satu syarat. Iya, Apa itu Mas? paling enggak kan dulu pernah nenek moyang saya leluhurnya Ya. pernah bilang, ya Mas boleh itu, tapi harus satu syarat, bikinin saya masjid. Itu Memang dulu jenengan diamanahi untuk suruh bikin masjid atau Iya. gimana? Gimana kira-kira amanahnya Mas waktu itu? ya intinya itu harus dibikin masjid, tapi buat atas nama keluarga saya, Oh, berarti jenengan yang keluarga mau besar saya itu. Kira-kira Mas sanggup nggak itu? nanti setelah saya bikinkan masjid untuk keluarga besar jenengan, Ya baru Mustika Cundamani diberikan. boleh. Sarannya semua itu Mas. Itu memang sudah amanat dari Ya leluhurnya jenengan. betul. Seperti ini Mas, itu kan bukan hal yang mudah dan gampang, apalagi soal Masjid pembangunan mahal. kan. Iya, musola aja kayaknya uangnya ada apa enggak? Kayaknya uangnya kami ya belum sebanyak itu Mas. Jadi ya mohon maaf Mas, mungkin kalau persyaratannya seperti itu kami benar-benar Belum mampu. belum mampu dan belum bisa. Ya gimana lah, jalur tengah menurut jenengan lah. Yang kira-kira jenengan enak, kami pun enak, keluarga saya sehat. Ya paling enggak caranya ya paling Mas bantuin bikin masjid, tapi seperempatnya apa setengahnya aja gimana? Oh setengahnya berapa Mas? Ya sekitar 300-200 juta mungkin. Oh, berarti pembangunan masjid yang jenengan maksud itu membutuhkan dana sekitar 600 Ya jutaan. betul, 600 juta Tanahnya udah ada Mas? udah ada. Oh berarti ada tanah yang sudah diwakafkan oleh leluhur Ya jenengan. Suruh dibangun masjid. betul.
Iya loh. 300 ini. 300 mas. Kayaknya kalau uang 300 juta juga saya belum ada ya mas. Ya kalau segitu kayaknya belum mampu mas. Ya bisa belum mampu ya nuwun sewu mas, itu belum bisa. Astagfirullah. Itu udah amanah dari leluhur Nego. keluarga. Nego. Apa kita bantu 50 gitu mas? Kalau saya bantu seumpama saya ada uang 10 juta atau berapa mas, kira-kira bisa nggak? Mohon maaf Pak, belum main 10 juta belum mas? belum. 50. Kira-kira saya bisa boleh melihat mustikanya nggak? Ya kalau cuma sekedar melihat itu boleh. Oh, ini udah pasti di jenengan ya. Iya terpasti. Gimana mas? Ya jangan 300 lah mas. Maksudnya ya kita wong cilik mas, bukan seorang mungkin hartanya yang luber-luber soal. Ya pada mas, saya ya kerjaan juga nggak punya mas. Ya kira-kira kasih berapa yang kira-kira saya mampu lah mas. Ya 10 juta insya Allah saya ada. Kalau sampai ratusan juta Ya paling segitu mas, mohon maaf. Ini kalau 6 orang dikumpulin misalnya masing-masing ada 10 juta tapi dapatnya 60. Jauh banget masih yo. ya jangan 300 ya berapa lah mas kira-kira, ya jenengan kira-kira negokan saja. Ya paling kalau enggak seperempatnya aja gimana. Seperempatnya berarti 150. 150. Ya 200. 200 Iya itu paling mentok mas. udah paling mentok. 200 juta ini mas. 200 juta. Ini rencananya masjidnya di daerah mana jenengan? Ya tetap di daerah sini. Oh di sini aja. Iya. Kira-kira 10 juta atau 15 juta nggak bisa apa mas? Belum bisa. Gimana mas? 200 juta loh, banyak banget loh. Ya sebenarnya sih untuk hal kebaikan. Ya misalkan kita kumpulin 20 wis kira-kira 120 loh. Udah Jelas bulan duwe loh terima. ini udah nggak bisa di itu lagi mas. Nggak bisa mas, itu udah mentok ya. Tapi apakah jika memang saya ada uang 200 juta jenengan apa bisa menjamin bahwasannya masjid itu akan dibangun? Ya insya Allah itu pasti Dan saya boleh setiap hari saat untuk melihat boleh ya? boleh. Gimana mas? Ya paling seperti ini aja mas. Karena ini menyangkut keluarga besar, saya juga tidak berani untuk mengambil sebuah keputusan. Iya. Apalagi keputusan ini mengandung uang yang besar, uang yang belum pernah saya lihat sebanyak itu. Ya, jika emasnya tetap mungkin meminta sebanyak 200 juta, mungkin alangkah baiknya saya rundingkan dulu lah dengan keluarga besar saya untuk mengenai hal ini. Nanti insya Allah apapun jawaban dari keluarga besar saya nanti akan saya sampaikan lagi ke jenengan. Kira-kira gimana? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Saya minta nomor WhatsApp jenengan saja kira-kira. Oh ya boleh. Mohon maaf ya mas, saya ambil video ini. Iya nggak apa-apa. Saya buat itu aja mas. Dokumentasi. Iya Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Orang itu juga nggak kentip bang. Ya, aduh apa sih Arab? Lemah. Lumayan sapal, lumayan tanggane. Mohon maaf. Ya, ditulis namanya. Lumayan tanggane sih betul. 200 juta ya Allah. Mas jangan
Jamaluddin ya. Jamaluddin. Ya mungkin seperti itu dulu Mas, matur nuwun waktunya. Ya ini kan saya sudah pegang nomor jenengan, nanti insya Allah jika saya tidak bisa kesini langsung, saya bisa telepon jenengan. Jika nanti saya bisa langsung ke sini, akan saya datang langsung ke sini untuk menemui jenengan. Seperti itu ya Mas ya. Ya mohon maaf saya pamit, mohon maaf ada dari waktunya. Mohon maaf Pak, pamit Pak. Iya. Matur nuwun Mas. Iya, kami. Assalamualaikum. Salam. Maaf. 200 juta. Kayak banget. Banyak banget. Benar itu sih. Benar itu. Punya sih sebenarnya. Cuma nggak nyampe gitu. Cuma nggak nyampe. Dikumpulin di desa tuh. Biasa, misalnya saya punya berapa? Wira. Orang mau 2 juta kali gue cekelan gue kurang. Aku ada sekitar Mau dengan alas mbak. 27-an juta aja insya Allah tabungan. Cuma ya bukan atas nama gas ya, Terus nama Pojo. atas nama bojo ya, paling nanti bilang Kamu nggak punya kan? ya udah cuma sedikit. Saya ada habis jual motor tapi nggak nyampe segitu. Berapa sih Gun? 18. Orang ini Kan kurang habis gua. 200 loh. Motor Shogun laku 18 itu berarti kurang berapa sih? Yang punya aku 27 ada. Itu 18, 5. Saya 567 ya kayaknya segitulah. Saya 5-an ada. 55, 40, Kamu berapa? 46. Ini di telu. Minta? 46, 49. Masal ya 5 lah bang. Iya. Seket deh. Gak bisa dinego mas. Tapi kan gitu buat sebulanan bu. Ya, Buat makanan setiap hari mas itu loh. Saya ada mas yang dipegang saya itu. Uang yang buat pembangunan pondok kan itu ada 207.653 kalau nggak salah. Oh, itu kan amanah amat dik. Itu juga. Kalau itu ada itu 200. Kok pada baru amanah gue. Aja tuh gelawikan. Kemauan wis akhir ini mas pemumet. Berarti selama ini itu Jadi bisa hasil dari itu berapa Mas? Ya kan Uangnya terkumpul kan terakhir kan kita sudah pelunasan tanahnya itu. Nah ini tersisa tinggal itu 207 juta lah genepnya kan 605 Sekian, ribu ya. lah atau berapa itu. itu kan tabungan penting, bukan untuk digunakan. Kalau itu kan sapen. Ya itu semisal digunakan berarti sisanya tinggal 7 600. Ya. Itu apa? Mending panggil yang hari dulu lah, rundingan. yang saya cerah. Rundingannya maksudnya Yang coba mengenai pakai hal uang tersebut. ini, Hah? uang yang pembangunan itu. Yang enggak, maksudnya ya gimana solusi yang terbaik. Terbaik apa Saya nggak berani mengambil keputusan pakai uang 200 tabungan. Nah, itu kan ya di sisi lain itu uang kumpul ya banyak yang bantu gitu loh mas, Banyak bukan yang bantu. satu orang yang ngasih gitu loh Ndol. Bukan. Nih kemarin ada kas bisri Maharaja yang ada dari apa? Yang tenang Bilang kalimat saja untuk masukin sih. sekarang air Kalimas ada masuk ke situ, tabungannya 200 total. Hah? Sisa total. Sisa total Iya, tinggalnya ke minggu ya. tinggal 7 juta. Ya salah, itu kan cita-citanya untuk pondok ngabur. Pondok itu ya ambil gitu. Iya. Kalau yang kan ini kan kita membutuhkan waktu 21 hari. Terus kepotong. Kita udah 7 ya maksudnya kepotong 7 atau Iya. 3 hari. Intinya lah. tinggal 15 tapi Tinggal. sekarang. Tuh. Kita mencari dalam waktu segitu itu gimana Tapi mas itu loh. ada bener apa enggak sih Wak? Maksudnya waktunya tinggal sisa sedikit mas. Kalau 21 enggak ya kilo. hari dikurangi berapa hari ini udah. Kilo kita nggak tahu nasibnya gimana kalau enggak. Ayo Muhammad yang, tetap lagi yang. Takdir terus. Takdir apa?
Tak dhewe le. Ngene iku binatang itu. Iya, no tak tak maksudnya paling ora diusahakan. Masa ya mau Kurang apa? Kurang apa kita mengusahakan, Bi? Ngotek bingung iki. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu ya. Diri bonek. Itulah yang terjadi. Saya sudah datang ke sana. Ternyata permata Cundamani yang dipegang oleh Jamal itu juga memiliki sebuah wasiat yang dari leluhurnya, yaitu untuk pembangunan Tempat ibadah. di tempat ibadah. Yang dari hal tersebut kan tidak bisa memaksakan, apalagi meminta. Paling jalan satu-satunya kita harus membayar sepertiga dari pembangunan masjid keluarga besarnya si Jamal, yaitu 200 jutaan ya. Itu pun tadinya mintanya penuh. Mintanya penuh, tapi alhamdulillah dinego sih tinggal 200 jutaan ya. Lah uang sebanyak itu sih anu buat mengendi yang aku semuanya gede turun tau baru itu perlu akeh ya. Aku krungu. Malah kayong tadi pikirannya tambah warna-warna nang. Tapi kok wis ngomong apik-apik. Kemarin si nyekal turunan pesangon. iya gue. Kurang apik apa ya? Ya, sebenarnya poinnya sama sih yang contohnya saya dikasih amanah oleh Kiai Ambia untuk membangun sebuah pondok pesantren. Bagaimana caranya saya mempertahankan amanah itu agar segera secepat mungkin terwujud. Nah, ketika dibalik dia juga mendapatkan amanah dari leluhurnya, karena cita-cita leluhurnya itu sudah mewakafkan tanah untuk dibangunkan sebuah masjid. Ya, Dia juga ingin segera terwujud yang itu sama-sama saja. Jadi saya tidak menyalahkan keadaan di sini. Cuma untungnya dan syukurnya yang tadinya minta sepenuhnya satu masjid, tapi malah justru buktinya sepertiga saja, tidak apa-apa. Anggaran RAB siapa sih? Anggaran ya? Anggaran pembangunan kurang lebih itu 600-an yang dari sepertiga 600 kan 200 itu juta, Bukan 200.000 yang. nah kan itu kan harus dipikir matang-matang yang sebenarnya sih ada. Saya ada uang yang pribadi yang 27 juta ada, insya Allah itu tabungan, itu likur. itu likur di istri saya bukan di saya. Nah Lah nyane kabeh pada tepul-pul ndak sepira. tapi itu 40 ya, 50 lah. 50 mentok yang. masih kan Kepaksa. itu masih kurang 150. 150 juta, itu kan masih banyak banget ya. Hutang bank pun sepertinya nggak ada jaminan yang untuk saya ruang segitu ya. Nyaurnya juga nanti gimana mas? Bingung. Nanti maksudnya Riba ada bunganya. Tapi wis pasti ke Mustika. Permata Cundamani gue ini bocah gue. Walaupun saya tidak melihat yang, namun saya merasakan rumah tersebut seperti terlindungi sebuah cahaya biru agak merah-merah di setiap lapisannya. Walaupun dia sekalipun dia mengatakan tidak punya, saya sudah tahu yang memang ada di dalam situ. Ya sing jenenge masalah pastinya anak jalan keluar emang. Iya. Dewek deleng dulu dewek lagi kaya. Orang mungkin tega, orang mungkin ngelos. Kudu cepat-cepat dekolat jalan keluar. Anane sedulur, anane kaca batir kena nggo rembuk-rembuk. Siki ngundang patih lain.
Jajar rempukan. Kau wis golek informasi dan hasilnya kayak gini. Embok sekang pati anak saran. Kayak nyong dewek ki ora wani mutus nang. Wani babakan. Kayak gede. Masalah ya masalah gede. Ya yang panggilin saja yang nanti saya yang pelan-pelan berbicara. Yang Sari saja yang panggil biar Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana saya? Apakah ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dan dirundingkan di tempat ini? Kelihatannya dari raut wajah kalian semuanya terlihat sangat tegang. Apakah memiliki masalah yang besar? mohon izin Batu. Sesuai informasi yang didapatkan dari Eyang Tombro mengenai obat satu-satunya untuk menyembuhkan Tuan Raja Dewopiro, yaitu permata Jundamani. Ya, alhamdulillah pencarian saya membuahkan hasil, Batu. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Alhamdulillah. Yang tadinya mustika Jundamani atau permata Jundamani itu dipegang oleh anak bocah Angon yang bernama Jaka Saranggi. Ternyata itu sudah diturunkan sampai ke 8 turunan ini, Pak. Sampai akhirnya saya bertemu dengan pemuda manusia yang memang masih hidup dan memegang amanah mustika permata Jundamani itu, Pak. Jika memang kau sudah menemukan keberadaan dari mustika itu, bukankah kau seharusnya mendatanginya dan berbicara secara baik-baik untuk meminta mustika itu? Sudah, Pak. Lalu, apa hasilnya? Apakah manusia itu tidak memperbolehkan untuk mustikanya diminta oleh kalian? Posisinya ada 5, Pak. Jadi seperti ini. Ternyata buyutnya si anak itu yang bernama Jamal yang sekarang memegang mustika itu pernah berwasiat terhadap si Jamal untuk mengabulkan keinginannya, yaitu membangunkan tempat ibadah, karena buyutnya itu sudah mewakafkan sebidang tanah, di mana tanah itu rencananya untuk pembangunan tempat ibadah atau masjid tadi. Nah, sedangkan dari amanah tersebut, si Jamal itu hanya bisa berpikir bahwasanya bagaimana caranya mustika permata Jundamani itu untuk modal utama pembangunan masjid, Pak. Nah, dari situ kan otomatis saya diminta, ya silahkan mustika permata Jundamani dibawa, asalkan buatkan satu tempat ibadah atas nama keluarga besar saya atau Jamaluddin itu. Sedangkan keterbatasan kami, Pak, kami tidak memiliki uang sebanyak itu, kami tidak memiliki materi sebanyak itu sampai benar-benar pembangunan masjid terrealisasi, itu satu. Sedangkan waktu kita hanya 21 hari, itu pun sudah terpotong 8 hari dari hari ini, Pak. Berarti manusia yang memegang
permata Cundamani itu, jika memang kita menginginkan permata itu, kita harus menggantinya dengan membangunkan sebuah masjid. Sayang sekali, kami dari bangsa, kami semuanya tidak bisa membantu sedikit pun. Cuma di sini alhamdulillah saya coba untuk bernegosiasi terus Patih, sampai akhirnya dia menurunkan permintaan tersebut Patih, yaitu ya jika mungkin kamu keberatan, setidaknya kamu memberikan sepertiga dari anggaran modal untuk pembangunan tempat ibadah itu Patih, yaitu di angka 200 juta. Kalau di alam manusia 200 juta itu uang yang sangat banyak Patih. Saya umur 30 tahun ini, 29 tahun ini, saya belum pernah memiliki uang sebanyak itu secara pribadi Patih. Sedangkan ini semua ketika mengumpulkan itu tidak sampai di angka 200 Bonang. Hanya sekitar 50-an ya. Nah, saya paham permasalahan di sini itu mengenai keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk menebus ataupun memaharkan sebuah mustika permata Cundamani itu. Benar Patih. Sebenarnya Patih, ya kalau bicara harus diadakan, uang itu ada Patih. Itu di angka 207 juta. Namun itu juga angan-angan saya Patih, uang tersebut saya kumpulkan 1.000, 2.000 saya kumpulkan, alhamdulillah terkumpul uang sisa pembelian tanah itu sekitar 207 juta Patih. Namun uang tersebut sengaja saya kumpulkan demi mewujudkan amanah dari almarhum Kiai Ambyah Basri itu Patih, yaitu pembangunan pondok yang sudah memang digadang-gadang dan direncanakan oleh saya sudah hampir 1 tahun ini Patih. Apa ya menurut Patih gimana baiknya lah, apa ya amanah Kiai Ambyah akan kita belakangkan. Seperti ini manusia. Jika memang kita ingin menggunakan harta yang kau miliki untuk impian kita semuanya membuatkan pondok pesantren Kiai Ambyah,